Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, tugas besar jaringan komunikasi dan data. Sebelum itu, perkenalkan saya Teresa Tesalonika dengan NIM akhir 45 dan teman saya Elin Frislia Ginting dengan NIM akhir 28 dan teman saya Sofiani Awisari Dias dengan NIM akhir 32 dan teman saya Rafliandi Lubis dengan NIM akhir 46. Langsung saja ke presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi, di mana jaringan WAN yang menghubungkan tiga gedung berbeda. Yang pertama itu gedung 3 berfungsi sebagai pusat atau core, sedangkan gedung 1 dan gedung 2 itu sebagai branch. Di gedung 1 terdapat satu router yang terhubung ke 3 switch dan melayani 6 PC, yaitu PC 0 sampai PC 5. Router gedung 1 terhubung ke router utama di gedung 3 menggunakan kabel serial melalui interface serial 030. Gedung 3 memiliki 2 router dan 1 server, di mana router utama di gedung 3 menjadi penghubung antara gedung 1 dan gedung 2, dan router ini terhubung ke gedung 2 lewat kabel cross. Selanjutnya di gedung 2 ada satu router, satu switch, dan 2 PC, yaitu PC 6 dan PC 7. Selanjutnya ada perhitungan WLSM, di mana perhitungan ini pada segmen IP utama yaitu 10.2.0.0 ini dilakukan secara runtun dari kebutuhan host terbesar hingga terkecil demi efisiensi alokasi. Tahap awal berfokus pada jaringan lokal atau LAN, yaitu 4 divisi dimulai dari divisi D ya 50 host dan divisi B 43 host, dan sama-sama menggunakan prefiksi 26 max 255, 255, 255, 192 untuk segmen 10.2.0.0 dan 10.2.0.64. Selanjutnya alokasi diteruskan ke divisi C, di mana 17 host dengan prefiksi 27 pada segmen 10.2.0.128 serta divisi A atau 10 host dengan prefiksi 28 pada segmen 10.2.0.160. Setelah seluruh LAN terpenuhi, sisa ruang alamat dialokasi menggunakan prefiksi 30 max 255, 255, 255, 255 yang sangat hemat untuk jalur infrastruktur khusus dengan isi 2 IP per segmen. Jalur 30 ini mencakup jaringan server gedung 3 di mana 10.2.0.176 dengan koneksi antara router P2P, R1, R3, di mana itu 10.2.0.180. Selanjutnya ada PC PR2 dan R3 di mana IP-nya 10.2.0.184 dan gerbang keluar P2P R3 sampai internet 10.2.0.188. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP. Di sini kami memakai DHCP pada semua divisi. Yang pertama itu pada divisi A kami menggunakan full name-nya divisi A. Default gateway-nya 10.2.0.161, di mana DNS servernya itu 10.2.0.178. Start IP address-nya itu mulai dari 10.2.0.162, di mana subnet masknya itu 255, 255, 255, dan 240. Maksimum number of usernya itu 12. Pada divisi A, kami menggunakan full name-nya divisi B. Default gateway-nya 10.2.0.65. DNS servernya 10.2.0.178. Start IP address-nya mulai dari 10.2.0 dan .66. Di mana di sini subnet masknya 255, 255, 255.192. Maksimum number of usernya 60.
Masuk ke divisi C, di mana full name-nya kita ganti menjadi divisi C. Default gateway-nya 10.0.0.129. DNS servernya 10.2.0.178. Start IP-nya dari 10.2.0.130. Subnet masnya 255, 255, 255, 224. Maksimum number of usernya 28. Pada divisi D, kami mengubah pool namanya menjadi divisi D, di mana default gateway-nya itu 10.2.0.1. DNS servernya 10.2.0 dan titik 178. Start IP-nya dari 10.2.0.2. Subnet masnya 255, 255, 255, dan 192. Maksimum number of usernya 60. Selanjutnya itu pada routing table-nya sesuai dengan tabel yang ada tertera pada di sini. Ketika IP-nya 10.2.0.64/26 dia terhubung ke gigabit Ethernet 0/1. Pada IP 0.2.0.65/32 dia terhubung ke gigabit Ethernet 0/1. Yang ketiga pada IP 10.2.0.128/27 dia itu terhubung ke gigabit Ethernet 02. Begitu juga dengan seterusnya. Pada slide ini ditampilkan hasil perintah dari show MAC address table pada switch. MAC address table berfungsi untuk menyimpan informasi alamat MAC perangkat yang terhubung pada setiap port switch. Switch mempelajari alamat MAC secara otomatis saat menerima frame dari perangkat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat MAC address 000142198801 pada VLAN 1 dengan type dinamik dan terhubung ke port phase Ethernet 01. Artinya, switch telah mengenali perangkat tersebut berada pada port FA01 sehingga proses forwarding frame dapat dilakukan secara efisien tanpa perlu melakukan broadcast ke seluruh port. Selanjutnya di sini ada ARP table yang ditampilkan perintah show ARP pada router. ARP atau Address Resolution Protocol digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC. Proses ini penting karena komunikasi pada layer ketiga menggunakan IP address. Sedangkan pengiriman frame pada layer kedua menggunakan MAC address. Berdasarkan tabel ARP, router telah mempelajari 3 perangkat yaitu IP 10, 2065 dengan MAC 00142198802 dan IP 10201229 dengan MAC 000142198803 dan IP 10201161 dengan MAC 000142198801 dan informasi ini memungkinkan router mengirimkan paket ke perangkat tujuan dengan MAC address yang tepat. Dan hasil dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa switch menggunakan MAC address table untuk mengetahui lokasi perangkat berdasarkan port, sedangkan router menggunakan ARP table untuk menerjemahkan alamat IP dengan menjadikan alamat MAC. Oke, selanjutnya kita akan coba ping running. Di sini kita akan coba ping dari divisi A menuju divisi D. Kita pakai surat yang ini, kita letakkan ke dari tujuan dari sumbernya itu divisi A dari PC 0. Kita klik dan suratnya kita akan kasih ke divisi D. Ini terserah yang mana aja, cuman di sini saya pilih divisi 6. Di sini udah kelihatan kalau hasilnya itu successful ya. Nah, percobaan selanjutnya kita akan coba web servernya bukan DNS. Untuk di server sendiri, DNS sendiri kami buatnya name-nya itu kelompok2.com. Jadi nanti kita bakal coba search di web servernya si beberapa PC.
Kita buka domain di web servernya. Terus sharing dulu. Oke, di sini kita akan coba di PC5 di divisi. Kita buat namanya kelompok 2.com. Langsung kita go aja. Hasilnya jadi gini. Nanti di sini sebenarnya untuk tampilannya bisa diedit sesuai kebutuhan. Bisa namanya diedit, nama webnya diedit, ataupun nama servernya juga bisa diedit. Nah, semisal nanti jika ada trouble kalau nama domainnya nggak bisa di search di web server, kita langsung search aja IP DNS-nya. Di sini IP DNS kita ada 10.2.0.178. Jadi hasilnya sama aja karena di web servernya namanya kelompok2.com, IP-nya juga kayak gini. Selanjutnya kita akan running lagi, cuman di running kali ini sama sebenarnya kita akan coba ping. Coba ping dari divisi A ke divisi D. Divisi A, divisi D, cuman kita coba pakai simulation dari Cisco-nya. Kita ambil surat yang di sini, kita coba dari divisi B ke divisi D. Kita start di sini. Nah, di sini dia akan nunjukin prosesnya gimana dia ngasih informasi dari sini ke sini. Cuman ini nanti prosesnya agak sedikit lama. Cuma nanti hasilnya sama kok. Dia bakal jadi successful di sini karena dari awal kita udah coba tadi secara non simulasi dan hasilnya successful. Dan untuk simulasi ini nanti dia hanya menunjukkan bagaimana si informasi tadi berjalan dari satu PC ke divisi yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.